Mungkin untuk sesi selanjutnya kita akan praktek J, cara mewiru kain baik itu Jogja maupun Solo yang pas dan baik. Untuk putri dulu ya. Untuk nanti sekarang untuk putri dulu. Memerlukan katakan Ibu Mani bahwa ada yang masuk dan ini ada yang dulu keluar. kan. Sebenarnya hanya mempermudahkan saja itu ya. Jadi mungkin kalau sekarang ibu-ibu sudah pada ngasto nyamping, ya itu sebelumnya nanti kita kasih tahu bahwa pertama kali yang kita lihat adalah seretnya ini. Seretnya ini kuning apa putih? Ya, kalau ini kuning, ini masuk. Ya, jadi Ini Solo dulu ya Bu. Solo ya. Solo ya. Ini untuk Solo. Solo ya. Tadi ada yang tanya Mbak Anis ya. Ya, Mbak tadi tanya ya. Nah, yang pertama yang kita lihat adalah ini. Seret. Bukan seret ya. Nek seret. Kalau ini lerek itu ini lereng. Beda dengan yang ini. Ini bukan. Kalau lereng itu ada ini lereknya. Nah, ini ya lereknya ini harus ke atas, tidak turun. Kalau ini kan turun. Solo tadi turun. Jadi kalau Surakarta, Putra ini begini. Lerengnya naik. Lereknya naik. Ya, ini Surakarta. Nah, ini lereknya ini menuju ke seret. Ini Surakarta laki-laki Ji. Surakarta laki-laki. Surakarta laki-laki itu lereknya naik. Pertama kali tampak depan. Ini kuning, kedua lerek kalau pakai lerek. Tapi kalau tidak ya bodoh atau apa harus, yang harus naik gitu. Kalau putri ini tadi dari kiri ke kanan. Ini kalau putri nah ini naik. Kalau putri lereknya tuh naik karena dari kiri, bukan dari kiri kanan. Ke kanan. Ke kanan. Dari kiri ke kanan akunya. Ya. Itu kalau ini kalau apa putri. Ya, jadi sama. Mungkin naik, cuman arahnya yang berbeda. Kalau kakung dari sini. Kalau kakung itu dari kanan, Solo J. Kalau kakung itu dari kanan, kalau putri itu dari kiri, otomatis akan mempengaruhi lereknya naik dan turun. Walian sama Jogja, J. Yang sering membingungkan karena peripitan. Peripitan kecil ini kadang-kadang ini peripitannya di sini berarti ini kan kebalik. Padahal lereknya enggak. Kalau saya pakai yang lerek peripitannya ke sini ini turun. Itu Jogja. Gitu. Tapi ini harusnya naik. Jadi ini beda peripitannya di sini karena mungkin yang batik ya nggak tahu ya. Jadi asal melipet saja. Sebenarnya ini harusnya melipetnya ke sana. Nah, jadi begini. Iya, ke sana. Tapi ini 2 kali dibungkus. Kalau hanya 1 sering buka. Jadi harusnya 2. 1, 2 lipetnya. Sehingga kalau nanti buka itu tidak kelihatan seretnya. Jadi tidak sekali tekuan, tapi 2 kali tekuan untuk menyembunyikan lerek putihnya. Putri juga begitu sama. Yang putri sama, hanya ukurannya lebih kecil. Berapa Mbak Nu untuk ukurannya? 2 jari. Jarinya gede-gede ya? Ya kira-kira 2 jari dan 3 Nji. Yang kakung. Lagi. Nah, gampangnya kalau putri itu 2 jari. Tapi 2 jari yang kecil ya? Ya kira-kira 2 jari. Kalau kakung itu bisa 4, bisa 3. Kalau Y 3, Y 3, gampangnya 2, 3. Y ini. 2 kali, 3 masuknya. Ya. Jadi dari sini masuk 1, 2. Baru dibalik. Biar arah lereknya itu simetris. Naik. Simetris dan naik. Y. Itu ya. Sampai sini anu J, sampun presa sedaya J istilahnya. Mungkin yang Jogja. nah sekarang untuk ageman
Putri ini tadi untuk Putri Solo Wiron. Putri Solo Wiron, sekarang untuk Putri Jogja Wiron. Yang penting juga ini seretnya. Seret. Kemudian dilempit. Nah, Diperhatikan dulu kalau ada sawatnya atau gordonnya gordo sawat harus naik. harus naik. Sekecil apapun, tidak harus gede. Ini naik. Arahnya ke Arah gordonya itu jangan jengking, jangan tidak kebalik. jadi ini Tidak kebalik seperti ini. Bukan seperti ini. Punjen. Ini gordonya jengking. Nek lama mumet. J, ini. Jadi arahnya tetap naik dengan ekor di atas. Lah kemudian sekarang Wah, cara mewiru kain Jogja kakung. lereknya yang tadi naik kalau Solo, kalau sekarang ini turun ke Kebalikannya. arah seret. Kebalikannya. Seret putih. J, jadi ke sini. Kalau Jogja kan naik. Kebalik karena mungkin apa jahitnya ya. Jadi mestinya ini kan harusnya yang di sini, tetapi J, ini lalu jadi putri. yang jahit. J. Ya, jadi putri. Jadi nah, itu jadi J. yang ini. Ya, ini. Nah, kalau J. putri ini pas ini Kalau putri. kelihatan dan lereknya turun. Kalau putra itu naik, kalau putri itu turun. Lah ini mungkin yang lebih Ini putri. Putri. J. Ini adalah Gini, kalau lerek putri. kakoni putri. Putri. Nah, ini cara mewiru dan pemakaian untuk kain Jogja putri. Baik arah lereng maupun wiron yang diperlihatkan seret putihnya dan arah wironya. Ini. Nah, kadang sering kebalik. Jadi ini karena ini jelek, kemudian di begini. dalam. Nah, ini salah. kebalik. Kalau kebalik. begini salah. Karena ini walaupun putih, walaupun terus begini ini salah. Nggih, Kan arahnya Iya. menjadi di dalam, harusnya di luar. luar. Ininya seret. Nggih. Kadang-kadang sering buat nutupi yang di atas sendiri ke sana. Nah, ini salah. Nggih. Jadi tetap harus ke sini. Nggih. Ini untuk yang putri, nggih. Putri. Yang kakung? Kakung juga sama. Kakung. Jadi Kakung juga sama. lah kakung. Bedanya kalau Solo itu jadi katok di tengah, kalau Jogja itu segaris. Nah, ini sekarang untuk putri. Jogja lebih simpel. Nah, kakung Tidak di tengah, tapi di agak ke agak ke samping pinggir. sedikit. Nggih. Bukan ke samping sekali, tapi ke samping Karena Karena ini jangka ke sana lebih biar- besar betul. biar tidak Kalau, kelihatan. kalau seperti putri begini kan jangka jadi J, kelihatan. J. J. Jadi ini agak J. masuk dikit. J. Kalau kakung itu agak ke kiri, kalau putri pas di puser urut. Nanti Gitu. cara pemakaiannya agak berbeda karena kalau kakung ada namanya sendon juga atau apa di dalamnya. Di dalam apa itu pengasih, pengasih Ya, untuk itu ada wiron kecil. Supaya Karena hanya biar satu diwiru. diwiru. Ya nanti ya Kak Gula, supaya Pengasih. bisa buka Biar melangkahnya tuh lebih bebas. di samping tidak sampai. J. Dan nanti kalau ibaratnya kurang melangkah, ini agak digeser, diseret yang bawah. Ada Iya. banyak Banyak wiron. J. Mungkin sekarang adalah G. Praktek mengenai ngagemnya J. sebentar masih. sekedar. Masih lagi? Kadang-kadang sekarang sering Nah, model ini. ini apa di luar itu pengennya pakai Engkol. seperti yang Bu Karman tadi hanya di apa tali gitu ada engkol. Sebenarnya engkol itu yang dipakai di dalam keraton untuk abdi dalam. Abdi dalam Dan untuk untuk laki-laki. laki-laki. Jadi kalau dari luar dia masih pakai wiron biasa. Kemudian nanti sampai di depan regol Regol itu tuh baru di- dibuka 3, 1, 2, 3, terus diturunkan begini.
Mungkin bisa dipraktekkan. Nah, nanti sedikit, kita Ji. praktek gitu. Ji, nanti ini begini, praktek jadi mengengkol. ini hanya di dalam, tapi sekarang kadang-kadang banyak yang di luar. Kemudian menjadi tren, oh sekarang bisalah engkol di depan. Ya kalau untuk modifikasi monggo saja, dengan gaya apa saja boleh. Ji. Masih gitu. Tapi sebenarnya kalau engkol itu seperti yang dikatakan Mbak Nu, hanya untuk di dalam keraton dan untuk laki-laki, tidak untuk putri. Dan kemudian kalau engkol ini atasnya peranaan, jadi lurik biru telupat itu. Nah sekarang di luar kadang-kadang bawahnya engkol tapi atasnya Ini surjan. tidak pas. Ya, kalau surjan itu tidak pakai engkol karena aslinya surjan itu gunanya untuk para pangeran. Seperti itu. Istilahnya sudah ada aturannya sendiri dan kearifan lokal. Cuman sekali lagi bukan eksklusivitas, tetapi di sini adalah ben ora sah tekon yang ngerti. Oh si A si B mungkin dengan bertanya kan kadang kita saru Ji. Dengan sinten atau apa, tapi dengan ageman yang betul sudah preso itulah Jawa. Sebetulnya karena dulu belum ada MC juga apalagi kalau di dalam keraton sampai sekarang pun MC itu hanya untuk ucapan terima kasih toh. Nah itu kita itu hanya melihat dari busananya itu kita sudah tahu kita berhadapan dengan siapa, lalu kita harus bersikap bagaimana untuk mempermudah kita. Jadi kalau dibaca feodal ya feodal, tapi kalau dibaca positifnya itu sebetulnya sebagai penanda identitas diri. Betul. Jadi kita nggak usah tanya misalnya saya mau di sini terus moderatornya siapa ya, MC-nya siapa, nggak usah tanya kemana-mana, sudah tahu itu. Seperti itu. Jadi mempermudah kita sebetulnya positifnya itu mempermudah kita. Dan sama dengan gending ya dulu kalau di keraton itu kan ya itu tadi tidak ada MC, adanya gending. Kita sudah tahu kalau gendingnya ini, oh itu maju minum. Kalau gendingnya ini, oh itu maju makan. Seperti itu. Kalau gendingnya ini, oh itu manten kakung sudah harus jalan dari Kasatrian ke Praboyaksa seperti itu. Karena budaya kita tuh bukan rumus. Istilahnya 1+1 itu bisa sekian, bukan 1+1 mesti ketemunya 2. Itu adalah rumus. Jadi banggalah dengan bangsa dan budaya kita. Mungkin nambah sedikit tentang engkol tadi. Karena kalau putri itu memang ada seret. Itu juga dari engkol yang panjang, seretan. Ya, dari engkol yang panjang. Jadi misalnya nanti mungkin bisa dipraktekkan nanti, seretan nanti juga cara pemakaian berbagai macam wiron dan cara pemakaian sampai dengan seretan. Bagaimana kalau seretan itu waktu masuk harus disimpan? Jadi kalau kadang-kadang sekarang sering pakai ke kanan apa ke kiri. Nah sebenarnya kalau di dalam keraton itu kalau putri biasa ya untuk menari itu ke kiri, tetapi ada yang ke kanan itu kalau pangeran atau garwa ya putra dalem sama putra dalem atau arah garwa dalem. Jadi itu ke kanan. Kita biasa pakai itu putra dalem garwa dalem ya, gitu. Sebetulnya penanda. Iya, tapi kalau kita ke kiri itu ya, umum artinya abdi kiri umum. Ke kiri, jangan ke kanan. Nutupnya. Iya, nutupnya. Maksudnya begininya nutup nanti apanya? Dipraktekan nanti dipraktekan. Kadang-kadang kan begini, ada yang pakai gini. Nah ini ya, kalau orang keraton tahu bahwa itu pangeran. Putra dalem, putri. Jadi busana itu sebagai penanda, biar kita tuh tahu etika. Kalau saya uri, jadi teman-teman Panem Bromo apa itu kan kalau seretan itu jadi longgar untuk kerja ke sana-sana untuk jalan itu longgar. Nah mereka kepengen pakai itu karena saya pakai itu. Sudah sekarang pakai ke kiri saja semua. Jadi semua jadi penari. Soalnya kalau penari kan nggak ada gapnya, nggak ada statusnya. Semua asal penari boleh. Jadi semua jadi penari.
Yang membedakan cuma panjang dan pendek. Pendek. Kalau hari itu panjang. Panjang karena dicangkol gini. Pendek karena Tidak ngubet-ngubet. digelar. J, mungkin untuk yang season kedua kita buka pertanyaan J. Mungkin Tadi ini jumlah wiru ya. Nah, memang batik sekarang itu kadang-kadang pendek. Nah, sementara kita sudah melebar. Banyak sekarang yang melebar-melebar. Kalau dulu itu ramping-ramping, ibu-ibu itu ramping. Bahkan kalau dulu itu pakai pasatan, istilahnya begitu. Kalau pakai kain, terutama kain batik yang mahal, yang halus, itu harus ada pasatan. Pasatan itu adalah tambahan dalam yang tipis dan polos. Polos. Ini bukan batik gini ya, tapi polos. Nah, jadi itu lutut. putihannya dalamnya J itu. Kaitannya satu lebih awet untuk batiknya dan tidak bokong dan tidak mudah sobek. Karena waktu jalan yang madal itu kain putihnya bukan Batiknya ya. Jadi sumu J. Ya, itu sumu. Nah, kaitannya dengan wiru tadi, kalau batik-batik yang dulu itu 2 meter lebih, 2,5 bahkan 2,75 gitu. Sehingga wiru bisa banyak, apalagi mubetnya bisa banyak. Sekarang itu tadi seperti yang dikatakan sumuk. Jadi sekarang kadang-kadang hanya sampai sini aja, tidak sampai masuk sekali gitu. Dan wirunya yang sedikit. Nah, biasanya kalau wiru karena ini kecil-kecil ya. Jadi sekali lagi jangan sampai printing. Karena kalau printing itu mau diginikan nanti jadi sini putih, sini enggak. Nanti kalau dipakai ke sana jadi enggak kelihatan putih. Itu jangan sampai. Jadi supaya yang bisa bolak-balik ya. Itu kalau mau pakai wiron, karena wiron itu nanti akan bolak-balik begini. Nah, untuk putri itu biasanya 9. Ya, jadi dipakai jalan itu bisa piuh gitu. Jadi ini kan agak ke sini, jadi ini mati gitu ya. Jadi kalau dipakai itu serebet gitu. Ada banyak gininya. Nah, kalau panjang 11 bisa. Tapi sekarang itu biasanya 9 aja sudah mapit banget ya. Apalagi kalau yang gemuk. Nah, sering dalamnya itu ditambah dengan kain putih supaya wironnya bisa banyak, dalamnya bisa masuk. Seperti pasatan tadi, jadi sambungannya adalah polos, nggak usah sampai bawah. Nah, baru itu wironnya bisa banyak. Ya, kalau putra itu 7 apa 9, karena putra itu wirunya ada 2. Satu untuk yang besar tadi, yang satu untuk di dalam. Supaya ada wiron itu, jadi kalau jalan tuh bisa langkah, bisa leluasa. Nah, sekarang itu sering pakai rit. Nah, ini yang sangat menyayangkan. Kadang-kadang putra jadi jalannya gini karena pakai rit. Ya, jadi nggak bisa jalan lebar. Ya itu karena sekarang di toko atau di mana sudah model itu praktis, harus pakai karena ada kantor apa sekolahan yang harus. Nah, itu sangat disayangkan ya, karena harusnya dalamnya itu ada kayak karet. Jadi untuk gini itu bisa. Kalau nggak karet kan ini kan kenceng banget, tapi kalau ada elastik dalamnya ini bisa melangkah. Tapi kalau enggak susah. Ya. Ya, tapi kan juga kalau rit ya itu kan kaku istilahnya, jadi mau tidak mau jalannya gini. Apalagi kalau Surakarta itu nanti dalam pemakaiannya, karena lontong itu harus sampai bawah, jadi sampai sini jadi hanya gini karena nggak bisa jalan ya gitu. Sebetulnya gitu. karena dulu itu kan belum ada yang dijual, semua kan bikin, jadi disesuaikan dengan postur tubuh orang itu. Jadi dulu itu kalau motong mori itu paling tidak itu 2,75. Ya. Nah sekarang cuma 2,5, nanti 2 kurang 2/4 atau 2/4.
Nah itu sebetulnya itu juga menjadi salah satu sebab kenapa biru nggak bisa banyak terus dipakai jalan nggak bisa. puasa.